Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafi Abdan Syakura dengan NIM 25111112143 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu reproduksi wanita. Apa itu reproduksi wanita? Jadi definisi dari reproduksi wanita adalah sistem reproduksi wanita adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau biasa disebut ovum, yang menyediakan tempat terjadinya pembuahan serta mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Lanjut. Bagian reproduksi wanita. Jadi di sini adalah bagian-bagiannya. Di situ ada gambarnya, yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Di sini adalah fungsi-fungsi dari reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah tempat memproduksi sel telur atau ovum dan memproduksi hormon progesteron juga estrogen yang mengatur selama menstruasi atau kehamilan. Yang kedua yaitu adalah fungsi dari tuba fallopi. Definisinya adalah tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel sperma dengan sel ovum. Tuba fallopi juga merupakan organ yang mengantarkan ovum dari ovarium ke rahim. Jadi jika kita biasa disebut adalah hubungan seks, di situ terjadinya pembuahannya. Yang kita lanjut di uterus. Uterus adalah tempat menempelnya hasil pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum. Uterus juga merupakan tempat janin tumbuh dan berkembang selama kehamilan. Lanjut. Yang keempat adalah cervix atau leher rahim. Definisinya adalah menghubungkan antara vagina dan rahim. Cervix juga menghasilkan lendir dan membuka saat persalinan untuk janin dapat keluar melalui vagina. Jadi jika janin ingin keluar dari vagina itu harus melalui cervix, yang dimana cervix akan membuka dirinya untuk agar memudahkan janin keluar saat proses kehamilan. Dan yang kelima yaitu adalah vagina. Nah, vagina ini adalah tempat di mana penis itu melakukan penetrasi atau saat melakukan hubungan seksual. Vagina juga sebagai pintu keluar janin saat persalinan. Apabila ada wanita tidak terjadi pembuahan, maka vagina merupakan tempat keluarnya darah menstruasi. Jadi jika biarpun wanita itu mandul, akan tapi vaginanya tetap berfungsi untuk mengeluarkan darah menstruasinya. Selanjutnya yaitu vulva. Vulva adalah berfungsi untuk melindungi organ dalam. Pada vulva terdapat organ bernama klitoris yang berfungsi untuk memberikan rangsangan pada wanita saat berhubungan seksual. Kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh klinis-klinis dari reproduksi wanita. Yang pertama adalah infeksi menular seks atau disingkat IMS.
Definisinya adalah IMS adalah infeksi yang menular melalui hubungan seksual oral atau mulut, anal atau anus, dan vaginal atau vagina. IMS disebabkan oleh penularan bakteri, virus, atau parasit melalui cairan tubuh seperti sperma dan vagina, dan juga dapat menular ke bayi saat persalinan. Jadi IMS ini sangat berbahaya untuk keturunan kita yang nantinya lahir. IMS pada wanita dapat menyebabkan infertil atau gagal hamil meskipun sudah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor di mana wanita itu bisa mengalami kemandulan. Itu lanjut yang kedua, yaitu penyakit radang panggul atau PID. Definisinya adalah PID adalah infeksi yang terjadi pada organ reproduksi bagian atas seperti ovarium, tuba falopi, dan uterus. Infeksi ini dapat menyebar dari vagina ke seluruh organ reproduksi wanita. Lanjut. Yang ketiga adalah vulvovaginitis. Definisi dari vulvovaginitis adalah infeksi yang dapat terjadi pada vulva atau bagian luar reproduksi dan vagina. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi, iritasi, dapat terjadi karena terkena bahan kimia, alergi, atau perubahan hormon. Nah, jadi jika kita dari bagian vulva itu terkena oleh zat kimia, maka akan terjadi vulvovaginitis pada umumnya. Atau ketidakseimbangan flora pada vagina. Flora vagina adalah kumpulan bakteri baik yang terdapat pada area vagina dan berfungsi untuk menjaga kesehatan vagina. Nah, jadi vagina itu juga dijaga oleh bakteri yang baik, yaitu flora, atau bisa disebut flora vagina. Yang keempat adalah cervicitis atau Bartonellitis. Nah, jadi cervicitis ini adalah peradangan pada serviks, dapat ditandai dengan pendarahan di luar masa menstruasi, keputihan tidak normal, dan nyeri saat berhubungan seksual. Nah, jadi jika seorang wanita itu mengalami sakit saat berhubungan seksual, itu bisa adalah cervicitis atau Bartonellitis. Bartonellitis adalah penyumbatan pada kedua sisi lubang vagina. Penyumbat ini dapat menumpuk dan menyebabkan kista. Di sini adalah tips-tips untuk menjaga reproduksi wanita. Yang pertama adalah jaga kebersihan luar, seperti keringkan setelah mandi dan buang air, dan juga ganti dalaman setiap selesai mandi. Nah, itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan dari alat reproduksi wanita. Kita lanjut, yaitu gunakan dalaman yang tepat. Nah, di sini ada saran, yaitu bahannya harus katun yang dapat menyiram keringat dan juga tidak menggunakan dalaman yang ketat. Jadi, jika kita misalnya seperti terbiasa menggunakan dalaman yang ketat, kita harus berhenti untuk menggunakannya, karena dalaman yang ketat itu sangat rentan merusak alat reproduksi wanita. Yang terakhir itu adalah jaga pola hidup sehat. Nah, yang ini adalah krusial sekali, karena pola hidup sehat itu sangat mudah untuk berubah karena tergantung niat dari orang tersebut. Yang pertama adalah tidur yang cukup, yang kedua adalah berolahraga rutin, dan juga hindari stres berlebih. Stres itu boleh, tapi jika stres berlebih itu harus kita atasi secepatnya.
Ya, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.